Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Adharani, selaku moderator dari kelompok 4. Baik, di sini kami akan membahas tentang perkembangan sosial peserta didik serta problematikanya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Hana Widi. Hai. Kemudian ada Muhammad Dafa. Halo, apa kabar teman-teman? Lalu ada Dwi Nailul. Selanjutnya ada Taris Kadwi. Dan yang terakhir ada Ulia Safira. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial akan sangat tergantung pada individu, peran orang tua, serta peran lingkungan. Untuk lebih terperincinya, akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada Dwi Nailul, dipersilahkan. Baik, saya Dwi Nailul Mubaroha akan menjelaskan kelanjutan dari pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, yang merupakan pencapaian kematangan hubungan sosial, baik itu dalam tatanan luar, sekolah, dan masyarakat. Next. Sosial menurut para ahli, di sini ada dua. Yang pertama, menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Kemudian, menurut Masitoh dan kawan-kawan, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berada. Next. Ya, perkembangan sosial menurut Harlock. Yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi setiap anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bermasyarakat, anak tidak hanya harus mengetahui perilaku yang diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan dengan patokan perilaku yang diterima. Kemudian yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang dapat ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dengan seksama dan dituntut untuk dipatuhi. Kemudian yang ketiga, perkembangan sikap sosial untuk bermasyarakat atau bergaul dengan baik. Anak-anak harus menyukai aktivitas sosial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dwi Nailul. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga, Saudari Hana Widi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Hana Widi Krijayanti Luminsai. Yang poin kedua adalah pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku anak. Perkembangan sosial anak dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran terwujud dalam refleksi diri, penilaian diri dan kritik hasil pergaulan dengan orang lain. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain. Kemampuan abstrak menimbulkan kemampuan mempermasalahkan peristiwa sesuai dengan alam pikirannya. Pengaruh egosentris. Cita-cita dan idealisme yang baik terlalu menitikberatkan pikiran sendiri, tanpa memikirkan akibat yang lebih jauh dan tanpa mempertimbangkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak keberhasilannya menyelesaikan persoalan. Kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Poin yang ketiga, problematika yang dihadapi dalam perkembangan sosial. Ya, selanjutnya, teman saya bisa meneruskan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hana Widi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya juga, Saudari Ulia Safira, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai poin yang ketiga,
yakni masalah dalam perkembangan sosial anak adalah adanya pengetahuan tentang strategi yang tepat atau tidak tepat dalam mencari teman yang berhubungan dengan penerimaan dari teman sebaya dan perilaku prososial. Ini menurut Wenzel dan Edley dalam Sandrock tahun 2003. Oke, next. Masalah lain yang dihadapi oleh anak ketika bergerak untuk mandiri dari rasa ketergantungan terhadap orang tuanya adalah adanya tuntutan dari orang tua untuk terus mengikuti kemauannya. Ini menurut pendapat dari Sarwono pada tahun 2013. Penelitian Kagit Chibasi dalam Sarwono tahun 2013 menunjukkan bahwa lebih dari 80% ibu-ibu Jawa dan Sunda mengharapkan anak mereka menuruti keinginan orang tuanya, sehingga anak menghadapi konflik di dalam dirinya, yaitu antara keinginannya untuk mandiri dan kehendak orang tua. Next. Dalam melepaskan konflik tersebut, ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama yaitu anak membentuk kelompok, melepaskan diri dari pengaruh orang dewasa, khususnya meningkat seiring meningkatnya frekuensi interaksi remaja atau anak dengan kelompok tersebut. Setelah itu yang ketiga, berkembanglah iklim dan norma yang ditentukan oleh pemimpin dari kelompok yang diikuti oleh remaja atau anak tersebut. Yang keempat, anak akan lebih menerima norma dan moral kelompoknya dibanding norma dan moral dari orang tuanya. Selanjutnya, pada akhirnya, anak atau remaja akan sulit dalam mengembangkan norma dan moralnya sendiri. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ulia Safira. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Dafa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya Muhammad Dafa di sini untuk melanjutkan materi. Remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya dalam ketertarikan, sikap, nilai, dan kepribadiannya. Pada masa ini berkembang sikap konformitas yang merupakan kecenderungan untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya. Hal ini ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positifnya adalah membantu anak atau remaja dalam menemukan identitas dirinya. Namun dalam sisi negatifnya memberikan efek negatif bila nilai dan norma kelompok teman sebaya bertentangan dengan nilai dan norma orang tua atau masyarakat. Untuk selanjutnya, poin keempat, peran orang tua dalam perkembangan sosial. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam interaksi anak. Oleh maka dari itu, peran orang tua meliputi peran ayah dan peran ibu. Sekian dari presentasi saya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Saudara Dimas. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Dafa. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Tariska. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas. Di sini saya Tariska Nur Azida akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dafa. Ibu merupakan tempat di mana anak, khususnya anak perempuan, bisa berbagi cerita, berkeluh kesah, mengobrol masalah, dan lain-lain. Peran ayah tidak kalah penting, karena ayah merupakan sosok yang gagah, pekerja keras, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan seorang pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Apabila kedua peran tersebut tidak dapat ditemukan oleh anak, maka anak tersebut tidak akan paham dan mengerti bagaimana sosok seorang ibu dan ayah yang baik. Oke, lanjut. Perkembangan sosial anak yang diasuh oleh seorang pengasuh tidak akan sama dengan anak yang diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Karena seorang pengasuh tidak akan menyediakan jenis stimulasi yang sama dan kesempatan untuk perkembangan positif seperti yang dilakukan oleh ibu kandung. Karena hal ini dapat memberikan keuntungan keduanya, terutama bagi sang anak, untuk dapat mencapai pada perkembangan psikososial dan perkembangan kognitif yang diinginkan. Lanjut.
apabila perkembangan sosial anak dalam keluarga sudah terbentuk dengan baik, maka saat berada dalam masyarakat, anak tersebut akan mudah bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tariska Nur Aziza. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan isi di kolom chat grup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera.